Pak Erlangga dengan Permenkonya memberikan PSN kepada Ketua Partai Golkar DPD Provinsi, itu Pak Maruf, Pak. Kami bukan menghalangi, Pak. Saya nggak peduli partai apa nggak partai. Saya pengen tahu kebijakan pemerintah yang jalan yang mana. Kita akan pegang di situ. Mulai aduan yang ketiga, Pak. Ini pengaduan dari PT Galang Bumi Industri berkaitan dengan penerbitan rekomendasi kesesuaian KKPR, kegiatan pemanfaatan ruang yang belum terrealisasi dari Kementerian ATR BPN. Perusahaan ini sudah menarik investasi semenjak G20 Pak Menteri yang di Bali, dan alhamdulillah mereka konsisten dan kami didesak dan dikejar-kejar dari investasinya. Bahkan mereka di akhir April mereka akan berkunjung ke sini dari Amerikanya dan senatornya. Yang ini yang ditandatangani yang di Washington DC yang disaksikan oleh Bapak Presiden, Pak Menteri. Kami merasa tertekan. Baik, apa itu? Semikonduktor, Pak Menteri. Penerbitan KKPR-nya itu harus didahului Pak Menteri dengan terbitnya HPL BP Batam maupun dengan penunjukan lokasi oleh BP Batam sendiri. Sehingga mungkin secara proses kami sudah mempersiapkan kajian KKPR-nya, tapi terkendala oleh hal tersebut, Pak Menteri. Problem utama kita sebenarnya luasan lahan dengan pulau yang ada itu, Pak. Ini cukup kompleks dan kita tidak ingin kita berhati-hati mengambil kebijakan untuk digalang. Sebetulnya idealnya pengajuan PKKPR itu baru boleh dilakukan setelah ada alokasi tanah. Itu proses yang ideal. Nah, itulah sebabnya BPN, kami mengerti kenapa ATR BPN tidak menerbitkan. Karena sampai hari ini kan PT Wiraraja belum punya legal standing terhadap tanah itu. Nah, problemnya BP Batam juga belum bisa mengalokasikan tanah secepat itu. Kenapa? HPL-nya baru terbit 1 Oktober 2025. Dan sesuai dengan hasil kesepakatan Komisi 6 DPR di bulan Desember tahun 2024, kita BP Batam itu diminta moratorium alokasi tanah dulu, perbaiki sistem, tertibkan tanah terlantar dulu, baru kemudian bisa diproses lebih lanjut alokasi. Pak Maruf, gimana nih? Izin Pak Menteri. 299-578 isunya apa? Dan sampai ke RKKPR, apa halangannya? Izin Pak Menteri. Permen ATR nomor 13 tahun 2021 KKPR untuk proyek strategis nasional pasal 50 dan 51. Dasar hukum Permen ATR nomor 13 tahun 2001 bahwa pasal 50 ayat 1 menyebutkan KKPR untuk PSN proyek strategis nasional diterbitkan untuk pemohon yang telah memperoleh tanah dan yang belum memperoleh tanah untuk kegiatan tapi dibatasi selama 3 tahun di ayat 2-nya. Se-Indonesia hanya Batam yang beda lahannya. Batam itu lahannya milik negara. Batam itu FTZ, Pak Menteri. Tetapi Batam punya 2 PSN dan 4 KEK. Ini mesti kita jelaskan dulu. Sebenarnya itu Batam itu tidak perlu PSN, Pak Menteri. Waktu pertama kami dilantik, saya ketemu Pak Presiden, saya sudah menyampaikan, Pak Presiden, Batam itu udah FTZ, tidak perlu ada PSN. Makanya kata Pak Presiden, nanti kita review. PSN ini Pak, 1 orang dikasih lahan yang luas sekali, sampai ribuan hektar Pak. Tetapi infrastrukturnya Pak, mesti pemerintah yang bangun Pak. Coba, mendingan kita kasih saja, balikin ke kami aja, nggak usah PSN, biar BP Batam yang ngelola lahannya, kami kasih ke investor yang bangun infrastruktur. Kenapa harus negara yang bangun? Kita PSN ini proyek strategis nasional. Clear sekarang masalahnya. Jadi penetapan PSN ini aja, Pak. ternyata masalah yang lain. Ibu, kalau milik negara ya milik saya yang punya akhirnya. Ya. Saya berkepentingan untuk itu dioptimalkan penggunaannya. Cuman ini kan tadinya kita pikir masalah investasi, ada keterlambatan regulasi dan lain-lain. Tapi kalau ini kan udah beda posisi perdebatannya. Anda mau menjalankan sendiri, apa dia, gitu kan kira-kira begitu. Ya, tapi PT ini juga belum bayar kita sama sekali, belum bayar negara Pak. Izin Ibu, kami yang minta Pak Menteri yang kami bangun itu sebenarnya bukan
infrastruktur yang di dalam kawasan industri yang akan saya bangun. Tetapi jalan akses yang menuju dari dalam kawasan itu kan bukan, kalau dialokasikan kan jalan itu bukan milik kita, milik pemerintah. Kemenko izinkan yang mana? BP Batam jalankan sendiri, atau perusahaan swasta dikasih hak lahan, kira-kira gitu kan? Di Kemenko seperti apa sebetulnya? Dua-duanya di bawah Menko semua, Pak. PSN dengan BP. Pilih yang mana sekarang ke depan? Sesuai dengan kebijakan Anda kan? Minta waktu lagi, Pak. Pak Menteri izin. Pak Ellen tahu nih. Jadi ceritanya Pak. PSN ini memang bukan di zaman kami, Nggak, tetapi di zaman Pak Erlangga. Pak Erlangga dengan Permenkonya memberikan PSN kepada Ketua Partai Golkar DPD Provinsi, itu Pak Maruf, Pak. Oh. Nah, sudah tahu ceritanya seperti itu. Kami bukan menghalangi, Pak. Bu, gini Bu, saya nggak peduli partai apa nggak partai, saya pengen tahu kebijakan pemerintah yang jalan yang mana. Kita akan pegang di situ. Jadi kita nggak singgung ini orang itu, saya nggak peduli. Jadi saya tanyakan tadi ke Pak Menko nih, Wakil Pak Menko kan, sebetulnya kebijakannya apa? Apa Batam akan mengelola atau seperti dulu swasta? Itu yang kita jalankan ke depan. Jadi kita nggak ribut, nggak jelas. Itu yang saya mau kejar nanti. Mungkin Pak Ellen tadi masih minta waktu untuk diskusi sama menteri yang Ibu sebut namanya tadi. Tadi kalau Pak Saya sudah Maruf, dengar kasus itu juga, saya nggak peduli, tapi yang penting stance kita apa. Kalau kita seperti yang lalu, yuk kita jalankan. Kalau berubah ya kita berubah. Ibu nanti yang buat ini, buat apa, mengundang investor dan lain-lain, itu juga bagus. Tapi saya pengen tahu kebijakannya apa. Jadi saya nggak bisa mutusin suka-suka saya. Menko mau ngapain? Kalau Menko bingung, kita tanya Presiden, Pak, Batam mau diapain? Kalau Anda punya butuh uang, saya bisa kasih, tapi kebijakannya jelas. Itu. Pak Ketua gimana? Sama dengan Ibu. Bukan meledak-ledak, heran Bapak agak tenang sedikit. Iya, baik Bapak. Pertama yang paling penting bahwa kebijakan ini memang telah ada sebelum kami, Pak. Dan kami terus terang berkomitmen ingin menyelesaikannya bila mana mekanisme, prosedur, syarat, kriterianya itu sudah sesuai standar. Nah, tapi sekarang mau mendapatkan RKKPR itu harus dimulai dengan mendapatkan lahan. Lahan ini belum dapat. Bagaimana yang disebut oleh Pak Dirman, titik mulai berdirinya ini belum jelas gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, kami ingin sampaikan luasan ini besar sekali Pak, 3.759. Kemarin ada namanya Rempang Eco City, itu isunya luar biasa. Dan kami dalam suasana yang mendinginkan masyarakat setempat sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, cukup, Ya. saya pikir udah clear. Yang penting untuk saya sih, kebijakannya pemerintah mau apa ke depan tentang Batam. Itu yang saya akan kejar. ya, Jadi Pak, saya ngerti sekarang permasalahannya. Saya sudah dengar selentingan sebelumnya sih, tapi saya belum ngerti yang mana sih yang ini yang udah clear sekarang. Jadi kita akan tanya ke Kemenko maupun ke Presiden nanti kalau Ya. perlu langkah ke depan mau diapakan. Ini kan dari Mensesnek, ya katanya ke Mensesnek juga. Jadi kita clear. Dari situ baru kita jalan ke depan. Kalau model yang lama yang jalan, ini kan saya percepat betulan. Tapi kalau misalnya, bagusan di handle sendiri, ya handle yang betul nanti. Tapi kita desain yang betul. Sekarang saya belum bisa ini kan cuma teknikal aja. Karena nggak setuju stop itu pasti nggak keluar. Pasti nggak akan keluar. Karena filosofinya udah berbeda. Tapi saya pengen tahu filosofi pemerintah apa. Nanti kita bisa berdasarkan itu ya. maaf Pak Menteri, Jadi, yang Pak kasihan Maruf, Presiden saya Pak Menteri. Ya? Kemarin tanda tangan tapi lahan belum clear gitu loh. Kalau ngomong tanda tangan MOU, Pak Maruf tanda tangan MOU sebelum di Amerika udah banyak. Mungkin kalau dijejerin dari Batam udah sampai Singapura kemarin. Jadi Pak Maruf jangan selalu ngomong udah tanda MOU, ini belum selesai Pak Maruf, Nah, belum Pak, gini Bu, clear. nanti keputusan pemerintah apa, itu yang saya jalankan. Oke. Jadi nanti kita nggak usah ngotot di sini. Biar aja Menko, Mensesnek
Dan kita tanyakan ke Presiden, Batam mau diapain. Oke. Kalau nggak ada lagi, ini kita hold dulu. Yang ini kita cari masukan dari pemerintah seperti apa. Pak Ellen minta waktu berapa lama? Hah? 2 minggu ya? 2 minggu clear semua ya Pak, kita mau ngapain ke depan. Karena ini kan kalau enggak, investasinya berhenti juga kan. Jadi kita ambil posisi yang fair. Terima kasih semuanya. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.